Untuk bagian I yaitu pernyataan berkuantor. Perhatikan kalimat 2x dikurangi 6 sama dengan 4. Merupakan kalimat terbuka yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Namun, jika kita tambahkan kalimat tersebut dengan kata terdapat suatu x, yaitu kalimat tersebut berubah menjadi terdapat suatu x sehingga 2x dikurangi 6 sama dengan 4. Maka kalimat tersebut merupakan pernyataan yang bernilai benar. Demikian pula, apabila pernyataan tersebut kita ubah menjadi untuk setiap x, 2x dikurangi 6 sama dengan 4. Maka kalimat terbuka tersebut sudah menjadi suatu pernyataan. Dalam hal ini, pernyataan untuk setiap x, 2x dikurangi 6 sama dengan 4 merupakan pernyataan yang bernilai salah. Jadi, suatu kalimat terbuka akan berubah menjadi suatu pernyataan jika ditambahkan suatu pencacah seperti kata-kata atau kuantor. Nah, kata-kata pencacah atau kuantornya ini bisa berupa setiap, terdapat, ada, beberapa, dan semua, atau kata lain yang maksudnya sama. Pernyataan yang dilengkapi dengan kata-kata ini disebut dengan pernyataan berkuantor. Selanjutnya, kuantor hanya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kuantor universal. Kata-kata yang biasa digunakan dalam kuantor universal adalah semua dan untuk setiap. Kuantor universal dilambangkan dengan lambang seperti ini, jadi seperti huruf A besar yang terbalik. Untuk setiap x, px, cara bacanya adalah untuk setiap x bersifat p. Kemudian nilai kebenaran dari kuantor universal untuk setiap x, px, atau untuk setiap x bersifat p, bernilai benar apabila tidak ditemukan paling sedikit 1x dengan sifat bukan P, dan bernilai salah apabila paling sedikit ditemukan 1x dengan sifat bukan P. Sebagai contoh, yang pertama, untuk setiap x anggota R, x kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Dibaca, semua bilangan real kuadrat merupakan bilangan real positif atau 0. Ini bernilai benar karena tidak dapat ditemukan x anggota bilangan real sehingga x kuadrat lebih kecil dari 0. Kemudian yang B, untuk setiap x anggota bilangan real, 2x ditambah 1 bilangan ganjil. Dibaca, untuk semua x bilangan real berlaku 2x ditambah 1 bilangan ganjil. Bernilai salah karena karena dapat ditemukan x anggota bilangan real sehingga 2x ditambah 1 bukan bilangan ganjil. Contohnya, ketika kita ambil x sama dengan 0,5, maka 2x tambah 1 akan sama dengan 2. Dan 2 itu bukan merupakan bilangan ganjil. Untuk yang kedua yaitu kuantor eksistensial. Pernyataan matematika yang dilengkapi dengan kata-kata terdapat, ada, beberapa, ataupun kata lain yang maksudnya sama merupakan pernyataan berkuantor eksistensial. Kuantor eksistensial dilambangkan dengan seperti huruf E besar yang terbalik. Perhatikan, terdapat x, px, dibacanya adalah terdapat x sedemikian sehingga x bersifat P. Nilai kebenaran dari kuantor eksistensial adalah sebagai berikut. Terdapat x sedemikian sehingga x bersifat P bernilai benar apabila paling sedikit ditemukan 1x dengan sifat P dan bernilai salah apabila tidak ditemukan paling sedikit 1x yang bukan P. Contoh, yang A, terdapat x anggota R atau terdapat x anggota bilangan real, x kuadrat ditambah x ditambah 4 sama dengan 0. Dibaca, terdapat x bilangan real sehingga x kuadrat ditambah x ditambah 4 sama dengan 0. Bernilai salah karena diskriminan atau D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 AC-nya itu adalah sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4 sama dengan negatif 15. Ini nilainya kan lebih kecil dari 0. Jadi kedua akarnya adalah akar khayal. Kemudian yang B, terdapat x anggota bilangan real, mutlak 2x dikurangi 3 lebih besar dari 5. Dibaca, terdapat x bilangan real sehingga mutlak dari 2x dikurangi 3 lebih besar dari 5. Bernilai benar karena dapat ditemukan x di mana x-nya anggota bilangan real, sedemikian sehingga mutlak dari 2x dikurangi 3 lebih besar dari 5. Contoh, x sama dengan 6. Berlaku mutlak dari 2 kali 6 kurangi 3, itu kan hasilnya sama dengan 12 kurangi 3, berarti kan mutlak dari 9 sama dengan 9, itu kan lebih besar dari 5.
Sebagai contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Yang A, terdapat X anggota bilangan bulat sedemikian sehingga 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 sama dengan 0. Yang B, untuk setiap X anggota bilangan real berlaku X kuadrat lebih kecil dari X ditambah 1 dikuadratkan. Lalu yang C, untuk setiap X anggota bilangan real berlaku terdapat Y anggota bilangan real sedemikian sehingga X ditambah Y sama dengan 0. Lalu yang D, terdapat X anggota bilangan real sedemikian sehingga untuk setiap Y anggota bilangan real berlaku X ditambah Y sama dengan Y. Lalu yang E, terdapat X anggota bilangan real sedemikian sehingga untuk setiap Y anggota bilangan real berlaku Y lebih kecil atau sama dengan X. Lalu yang F, untuk setiap X, Y anggota bilangan real berlaku X ditambahkan Y dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah 2XY ditambah Y kuadrat. Untuk alternatif penyelesaiannya, yang A, terdapat X anggota bilangan bulat sedemikian sehingga 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 sama dengan 0 bernilai benar, karena untuk X sama dengan 1, 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 sama dengan 0 bernilai benar. Jadi untuk membuktikan kebenaran dari suatu kalimat berkuantor eksistensial, kalian cukup menunjukkan satu saja yang bernilai benar. Jadi kalau untuk kasus yang A ini, kalian tunjukkan saja satu nilai X yang kalau disubstitusikan ke 2X kuadrat kurangi X kurangi 1, ini adalah nilainya sama dengan 0, misalnya X sama dengan 1. Lalu yang B, untuk setiap X anggota bilangan real berlaku terdapat Y anggota bilangan real sedemikian sehingga X tambah Y sama dengan 0. Bernilai benar, karena X dan Y di sini kan saling inverse untuk operasi penjumlahan. Jadi pasti hasilnya sama dengan 0. Lalu untuk yang C, terdapat X anggota bilangan real sedemikian sehingga untuk setiap Y anggota bilangan real berlaku Y lebih kecil atau sama dengan X. Ini bernilai salah karena tidak ada bilangan real yang terbesar. Sehingga kita tidak bisa menemukan X yang memenuhi yang seperti ini. Selanjutnya adalah ingkaran atau negasi dari pernyataan berkuantor. Yang pertama, negasi dari untuk setiap X PX ekuivalen dengan terdapat X non PX. Maksudnya adalah negasi dari semua X bersifat P adalah beberapa X bukan P. Lalu yang kedua, negasi dari terdapat X PX ekuivalen dengan untuk setiap X non PX. Maksudnya adalah negasi dari beberapa X bersifat P ialah semua X bukan P. Pernyataan di atas juga ditulis sebagai berikut. Yang pertama, notasinya seperti ini. Negasi dari untuk setiap X PX ekuivalen dengan terdapat X non PX. Lalu yang kedua, negasi dari terdapat X PX ekuivalen dengan untuk setiap X non PX. Sebagai contoh, yang pertama, tentukan ingkaran atau negasi dari pernyataan berikut. A, semua warga negara Indonesia berjiwa Pancasila. B, beberapa siswa menganggap matematika tidak penting. C, tidak satupun siswa datang terlambat. D, terdapat orang yang suka menyanyi namun tidak suka menari. Alternatif jawabannya untuk yang A, semua warga negara Indonesia berjiwa Pancasila, maka negasinya adalah ada warga negara Indonesia yang tidak berjiwa Pancasila. Yang B, beberapa siswa menganggap matematika tidak penting, negasinya adalah semua siswa menganggap matematika penting. Lalu yang C, tak satu pun siswa datang terlambat, negasinya adalah beberapa siswa datang terlambat. Yang D, terdapat orang yang suka menyanyi namun tidak suka menari, negasinya adalah semua orang tidak suka menyanyi atau suka menari. Contoh yang kedua, tentukan ingkaran atau negasi dari pernyataan berikut. A, terdapat X anggota bilangan bulat sedemikian sehingga 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 sama dengan 0. B, untuk setiap X anggota bilangan real berlaku X kuadrat lebih kecil dari X ditambah 1 dikuadratkan. C, untuk setiap X anggota bilangan real berlaku terdapat Y anggota bilangan real sedemikian sehingga X ditambah Y sama dengan 0. D,
terdapat X anggota bilangan real, sedemikian sehingga untuk setiap Y anggota bilangan real berlaku X ditambah Y sama dengan Y. Alternatif penyelesaiannya, yang A, negasi dari terdapat X anggota bilangan bulat, sedemikian sehingga 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 sama dengan 0, ekuivalen dengan untuk setiap X anggota bilangan bulat, berlaku negasi dari 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 sama dengan 0. Ekuivalen dengan untuk setiap X anggota bilangan bulat berlaku 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 tidak sama dengan 0. Lalu yang B, negasi dari untuk setiap X anggota bilangan real berlaku X kuadrat lebih kecil dari X ditambah 1 dikuadratkan. Ekuivalen dengan terdapat X anggota bilangan real, sedemikian sehingga negasi dari X kuadrat lebih kecil dari X ditambah 1 dikuadratkan. Ekuivalen dengan terdapat X anggota bilangan real, sedemikian sehingga X kuadrat lebih besar atau sama dengan X ditambah 1 dikuadratkan. Lalu yang C, negasi dari untuk setiap X anggota bilangan real berlaku terdapat Y anggota bilangan real, sedemikian sehingga X tambah Y sama dengan 0, ekuivalen dengan terdapat X anggota bilangan real, sedemikian sehingga negasi dari terdapat Y anggota bilangan real, sedemikian sehingga X tambah Y sama dengan 0. Ekuivalen dengan terdapat X anggota bilangan real, sedemikian sehingga untuk setiap Y anggota bilangan real berlaku X ditambah Y tidak sama dengan 0. Lalu yang D, negasi dari terdapat X anggota bilangan real, sedemikian sehingga untuk setiap Y anggota bilangan real berlaku X ditambah Y sama dengan Y, ekuivalen dengan untuk setiap X anggota bilangan real berlaku negasi dari untuk setiap Y anggota bilangan real berlaku X tambah Y sama dengan Y. Atau ekuivalen dengan untuk setiap X anggota bilangan real berlaku terdapat Y anggota bilangan real sehingga X ditambah Y tidak sama dengan Y.